Anisa. Nyampe beli Anisa. Buka ada Anisa, tapi nanti tafsirnya kembali ke Al-Baqarah ya. Bacanya Anisa. Oh, masih Ali Imran. Ya, Anisa. Udah masuk. Aku ulangi lagi Anisa. Nanti terjemahnya kita kembali ke Al-Baqarah. Anisa. Ya. An-Nisa. Idris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
Ya, cukup. Tadi baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Pendek. Bit-thayyib. Wa la ta'kulu amwalahum illa amwalikum innahu kana huban Kabira. Ya, lewat ya. Terus tabir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
Al-ayah. Ya Hadi, pembacaannya apa? Kenapa? Karena ada hamzah bertemu dengan ada matabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ayyuhan. Bukan. Alif lam syamsiyah. Ittaqu birku. Atau yang ya, kok waktu tanya kabur. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Hadi, mim mati bertemu dengan mim. Idgham mimi atau idgham mutamathilain. Min, kok nun mati bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan nun. Idgham bigunnah. Ya, idgham bigun. Aja guna ya, Pak. Sudah, lanjutkan terjemah ke Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, senantiasa beriman. Orang-orang yang senantiasa beriman. Bil ghaibi, dengan perkara yang gaib. Wa yuqimunas salata, dan ia atau mereka senantiasa mendirikan sholat. Wa mimma, serta apa saja, razaqnahum, yang kami karuniakan kepada mereka, yunfiqun, senantiasa mereka infakkan. Ini terjemah kata per katanya. Tafsirnya ada di mana saja? Alladzina yu'minuna. Pertama, orang-orang yang senantiasa beriman. Iman itu apa sih? Ada beberapa pendapat dari kalangan para alim ulama tentang iman. Pendapat yang paling sederhana menurut para alim ulama, iman adalah percaya. Pendapat yang paling sederhana dan sesuai dengan arti etimologinya. Apa etimologi? Lughah, bahasa. Percaya. Maka orang muslim itu mesti iman. Orang muslim mesti mukmin. Dan orang mukmin mesti muslim. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Orang muslim mesti dia iman. Muslim itu apa? Muslim itu menerima Islam. Muslim itu artinya menerima Islam dengan kafah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, baik itu muamalah maupun ubudiyah, maka mesti kita terima dan mesti diamalkan. Itu muslim. Maka orang muslim itu mesti mukmin, mesti iman, mesti percaya. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, bukan hanya sekedar muamalah yang benar melalui perintah baginda Rasul, tetapi dia juga mesti percaya dalam hatinya. Ya. Itu namanya
muslim dan mukmin. Dan begitu pun sebaliknya, orang yang mukmin, orang yang percaya terhadap Allah dan Rasulnya mesti muslim. Maka keluar kaidah kalau seandainya ada yang berkata, saya percaya pada Allah, tapi yang dia sembah bukan Allah. Saya percaya kalau yang mendatangkan penyakit, mendatangkan mudarat dan memberikan manfaat itu Allah. Tapi melalui media-media yang dilarang oleh Allah. Maka dia keluar dari kaidah mukmin dan muslim. Karena muslim dan mukmin itu nggak bisa dipisahkan, awas. Maka kalau ada saudara kita yang melakukan pengobatan, meskipun awal katanya dia meyakini kalau yang menyembuhkan Allah, tapi dia menggunakan media atau cara yang keluar dari syariat agama Islam, yang tidak diperbolehkan oleh syariat agama Islam, maka dia keluar dari kaidah mukmin. Karena seorang mukmin mesti muslim. Seorang yang percaya kepada Allah, hatinya meyakini yang menyembuhkan Allah, yang memberikan mudarat Allah, yang memberikan manfaat Allah, maka dia mesti mau tidak mau harus menuruti apa yang Allah perintahkan, dan apa yang menurut Allah ini nggak boleh, dia nggak boleh kerjakan. Ya, maka kalau seandainya ada saudara kita di luaran sana, saya mah percaya sama Allah, saya percaya kalau Allah itu Tuhan saya, Rob saya, tapi nggak mau sholat, hati-hati, itu keluar dari kaidah mukmin. Saya yang penting akhlaknya baik aja dah, yang penting nggak menyakiti sesama manusia, nggak merugikan sesama manusia, tapi dia ninggalin sholat, nggak mau sholat, maka sesungguhnya dia telah keluar dari kaidah mukmin dan muslim. Karena akhlak yang paling buruk itu kepada siapa? Akhlak yang paling buruk itu kepada siapa? Kepada sang pencipta. Itu akhlak yang paling buruk. Kalau seandainya kita ingin berakhlak yang baik, maka kita harus melaksanakan apa kata sang pencipta kita. Tapi kalau seandainya kita berakhlak baik sama manusia doang, sama makhluk doang, kemudian sama yang menciptakan kita nggak mau nurut, apa itu artinya? Itu seburuk-buruk akhlak, ya. Nah, maka kata iman yang pertama menurut para alim ulama yakni percaya. Kemudian kata iman yang kedua menurut para alim ulama bukan hanya sekedar percaya, sebagaimana yang dijelaskan tadi, percaya dan juga biiqraril amal, beriringan dengan amal dan perbuatan. Itu iman, ya. Maka kita tuh mesti iman, mesti percaya. Tapi percaya itu diaplikasikan dengan perbuatan, baik itu dengan lisan kita, baik itu dengan panca indera kita, ya. Kemudian apa selanjutnya? Iman tentang apa? Bil ghaib. Percaya dengan perkara ghaib. Menurut para alim ulama, ghaib pertama artinya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Itu ghaib. Ada lagi para alim ulama yang memberikan pengertian ghaib itu bukan makna secara etimologi, tetapi makna secara terminologi, secara istilah. Ghaib itu artinya dikala dia sendiri, dia mesti iman. Artinya mesti takwa pada Allah. Ini merujuk kepada salah satu hadis, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada.
dikala sendiri maupun dikala orang banyak. Tetapi makna yang paling masyhur di kalangan jumhur ulama ahli tafsir yakni bil ghaib adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita, yakni perkara-perkara yang ghaib. Bahasa Indonesianya ghaib itu ghaib. Di antaranya apa? Surga, neraka, alam kubur, padang mahsyar, bidadari. Jin lebih sederhana lagi. Memang kalau masuk ke dalam salah satu pengertian para alim ulama yang tidak terlihat doang, jin masuk. Tapi memang ada ikhtilaf di kalangan para alim ulama. Kalau jin itu meskipun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dia nyata dirasakan oleh kita di alam dunia. Maka sebagian para alim ulama ada yang tidak mengkategorikan jin itu sebagai sesuatu yang gaib, ya. Tapi juga ada yang mengkategorikan jin sebagai sesuatu yang gaib, ya, berlandaskan atas dasar tadi kalau gaib itu yang tidak terlihat oleh mata kita, ya. Maka itu perkara yang gaib, ya. Surga, percaya nggak kalian? Kita modalnya cuma percaya kan? Bisa dibuktikan nggak? Kalau ada pesulap merah suruh buktiin surga gimana? Mati dulu. Pembuktiannya begitu kan? Ya. Gimana? Bisa dibuktikan dengan dalil-dalil Al-Quran. Bisa dibuktikan dengan dalil-dalil sunnah. Ya. Bisa dibuktikan bahkan dengan ilmu sains dan teknologi bisa dibuktikan. Kalau ada suatu energi yang justru lebih besar ketimbang energi daripada sesuatu benda yang dilihat oleh mata kita. Kalau kalian dapat merasakan dan kalian tafakuri, justru energi yang paling besar adalah energi yang bukan terlihat oleh mata kita. Artinya bukan benda-benda padat. Karena semakin kita berpindah alam, maka energinya akan lebih besar lagi. Otomatis itu. Kekuatan daya dan tenaganya akan lebih besar lagi. Dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam dalil-dalil Islam, dalam sejarah, tarikhul Islam, ya, bahwa api di neraka itu, kalau seandainya dijatuhkan ke dunia, api yang begitu sedikit, dunia akan hancur. Itu artinya energi alam yang akan kita berpindah ke alam selanjutnya itu jauh lebih besar. Yang mana alam selanjutnya itu tidak terlihat oleh mata kita. Makanya kata Ang Didi tadi, energi yang tidak terlihat oleh mata kita itu justru jauh lebih besar ketimbang energi atau daya, ya, dari yang terlihat oleh mata kita, benda-benda padat ini. Ya. Maka orang mukmin itu mesti percaya dengan hal tersebut. Artinya apa? Artinya kekuatan kalian atau hubungan kalian, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau terjaga betul-betul, ya, hubungan kalian nih dengan Allah terjaga betul-betul, maka itu akan menjadi energi yang paling besar. Energi itu apa? Sesuatu yang mempengaruhi dalam kehidupan kita yang paling besar. Ya. Sesuatu yang paling besar yang tidak bisa dikalahkan siapa? Allah. Maka kalau kita ingin mengambil manfaat daripada energi atau daya, kita berbicara tentang bahasa sains nih, ya. Oleh sesuatu apapun, maka kita harus menyambung dengan
Allah. Kalau dalam Islam ini sudah masuk ke ranah tasawuf. Artinya sebenarnya hidup itu simpel saja. Kalau kalian benar-benar menjalin hubungan dengan Allah dengan menutup segala macam pintu maksiat, ya, ditutup tuh pintu maksiat, kemudian menjalankan 100% amal perbuatan kalian itu atas dasar supaya Allah ridho, tidak didasari dengan hawa nafsu, maka kalian akan menciptakan hubungan dengan zat yang maha mempunyai daya dan upaya yang paling kuat. Sehingga tatkala kalian menengadahkan tangan kalian ke atas meminta kepada Allah, wa idza aradallahu fayaqulu lahu kun, maka tidak ada yang mustahil. Ya, dengan syarat begitu, tutup pintu maksiat, jalin hubungan dengan Allah. Prakteknya apa? Segala amal perbuatan dilandasi supaya mendapat ridha Allah. Jangan dibarengi dengan syahwat dan hawa nafsu. Hari ini kalian sholat supaya Allah tuh ridho ke kalian. Habis sholat kalian mau ngapain? Entah kalian mau ngapain, intinya supaya Allah ridho ke kalian. Jadi kuncinya begitu terus. Kalian dagang itu supaya Allah ridho ke kalian. Maka kalau dalam sains, kalian akan memperoleh daya dan upaya yang paling kuat, yang kalau seandainya kalian berdoa mustahil untuk tidak diijabah. Itulah ya yang disebutkan kalau dalam Islam itu diberikan kepada waliullah. Bukan nabi, tapi hamba biasa yang mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Allah. Hubungan luar biasa dengan Allah itu maksudnya apa? Dia benar-benar taat pada Allah. Gerak-geriknya supaya Allah ridho. Maka tidak mustahil sesuatu yang di luar nalar kita akan terjadi. Coba jalin aja hubungan dengan Allah. Nggak usah kemana-mana. Yang hari ini ngerasa risau, ngerasa galau, ngerasa mau ngapain, hidup ini mau ngapain ya Allah, seakan-akan putus asa, sudah ikhtiar sudah, ya, tapi bingung, kita ke depan tuh langkahnya gimana? Sebenarnya simple, dekati perintah Allah, jalani ibadah dengan betul, ya, kuatkan amalan, ya, niatkan segala amal perbuatan itu supaya Allah ridho, kemudian coba menengadahkan tangan. Niscaya Allah akan berikan petunjuk. Subhanallah, nggak ada yang mustahil. Ya, jadi kita juga mesti percaya ya. Artinya dengan perkara gaib itu mesti percaya. Ya, mesti percaya. Yang di luar nalar kita, yang nggak bisa dinalar oleh kita, kita mesti percaya. Ya, berhubung sekarang di media sosial umat Muslim seakan-akan dibuat bingung. Apakah perkara gaib itu ada? Ada, ya. Tapi kadang-kadang memang ada banyak saudara kita yang menghubungkan segala sesuatu itu dengan perkara gaib. Ini yang salah. Ya. Makanya kalau kaitannya dengan sekarang yang lagi viral, misalnya inisial pesulap M, ya, dengan Gus inisial S, ya. Kalau berkaitannya dengan hal tersebut memang ada beberapa tertib ilmu ya, yang seakan-akan berdekatan dengan perkara yang tidak terlihat. Ini tertib ilmu sains, yakni dalam psikologi, yakni tentang hipnotis ya. Hipnotis itu masih bisa dipelajari, artinya masuk ke dalam ilmu yang masuk ke akal kita atau nalar kita. Dan orang-orang ahli hipnotis juga mereka mengakui kalau ada di luar daripada hipnotis atau sesuatu yang tidak bisa terlihat tapi dapat mempengaruhi dan sumbernya bukan dari psikis kita, yakni kalau dalam Islam disebut dengan gaib, sesuatu yang gaib, seperti itu. Jadi
orang mukmin itu tadi, kalau dalam tertib ilmu pengobatan dalam Islam sendiri mesti mengimani tentang dalil qadari. Apa itu dalil qadari? Dalil qadari itu bukti-bukti yang kita peroleh melalui penelitian secara nalar kita. Kalau daun ini dapat menyembuhkan, itu dihasilkan melalui penelitian, itu dalil qadari. Seperti ilmu kedokteran itu dalil qadari, dan itu dibolehkan dalam agama Islam ya. Masuk ke ilmu jiwanya, psikologi, itu juga dalil qadari, hasil dari penelitian para ahli ahli filsafat diantaranya. Seperti itu juga mesti kita imani, mesti percaya, dan itu memang dibolehkan dalam agama Islam. Yang nggak dibolehkan itu apa? Kita mengambil jalan pengobatan melalui jalur syaitan, itu nggak boleh ya. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bapak Ruh katanya kalau udah meninggal sebelum 7 hari masih itu katanya. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang ruh. Dalam Al-Quran dikatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang ruh. Rasulullah menjawab, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ruh itu perkara Allah. Urusannya yang paling tahu itu Allah. Aku hanya diberikan ilmu cuma sedikit. Itu Rasulullah. Apalagi ang Didi. Apalagi manusia biasa yang bukan nabi. Tapi ada dalil-dalil yang pasti, yang qat'i, kalau kita sudah masuk kubur, barzakhul la yabghiyan, maka hubungan ruh ya dengan orang-orang yang ada di dunia ini terputus. Ada apa? Ada barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu penghalang yang tidak dapat ditembus oleh manusia dan malaikat, makhluk-makhluk Allah, kecuali yang Allah izinkan, malaikat munkar dan nakir ya. Kecuali ada dalil lagi, dalil tentang orang yang mati syahid ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, mereka menyangka bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu amwat, meninggal dunia. Bal ahya walakin la tashkurun. Akan tetapi orang yang mati syahid itu sebenarnya hidup, akan tetapi kita tidak dapat merasakan. Orang yang mati syahid ada dalil khusus, mereka ditempatkan di sisi Allah di tempat khusus yang mereka bisa melihat saudara-saudara mereka, mereka bisa melihat keluarga-keluarga mereka. Syaratnya mati syahid, mati karena membela agama Allah, mati syahid dunia akhirat. Adapun di luar daripada itu, dalil qat'inya tadi, pertama, perkara ruh yang paling tahu adalah Allah ya. Maka Ang Dini nggak bisa berbicara banyak, khawatir kalau berbicara banyak nanti man katsura kalamuhu katsura kadibuhu. Berbicara banyak tentang perkara gaib itu pasti dan pasti akan dimasuki bisikan syaitan sehingga kita berbicara bohong ya. Jadi seperti itu yang perlu kita yakini. Orang tatkala masuk kubur sudah urusannya dengan malaikat ya. Kalau ada yang masuk ngerasukin hadi, ngaku nenek moyangnya, itu syaitan, itu jin korin. Kemungkinan besar jin korin ya. Kalau bukan jin korin, intinya syaitan, jin-jin yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis sisa tahlilan ini sebelah kanan.